Materi kita pada pagi hari ini kita akan bicarakan tentang mahiyat nafi isbat. Wa amma mahiyat nafi isbat wa huwa afdalu wa asyaddu ta'siran wa huwa kalimah la ilaha illallah. Qala Allah ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tsumma qala man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Tsumma qala laisa 'ala ahli la ilaha illallah wa syatun fi quburihim wala fi nusyurihim. Tsumma qala law jaa qailu la ilaha illallah bi qarbil ardi dhunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Wa hadhil kalimatu thayyibah kama tatahharu zakiran syirkil jali tutahhiruhu an syirkil khafi wa taj'aluhu khalisan mukhlisan. Wa aidan anna hadhil kalimah tujarridul qulub an hujubil alaiqin unsuriyah wa tuzakkin nufus anir razail wa sifatil hayawaniyah wa takshifu lizakiriha ala dawami wa sidqi wal ikhlas wal ulumin laduniyah wal asraril ghaibiyah wa tashhaduhu anwa'un tajalliyatil ilahiyah. Adapun inti daripada nafi isbat itu bahwa afdalun, dia adalah zikir yang terafdal, yang teragung, wa asyaddu ta'siran, dan yang paling membekas, wa kalimah la ilaha illallah, yaitu kalimah la ilaha illallah. Allah berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung yang kusampaikan dan disampaikan oleh para nabi sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah. Semakala kemudian beliau bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas yang sempurna, dia masuk surga. Kemudian Rasul juga mengatakan laisa ala ahli la ilallah wa syatun fi quburihim wala fi nusyurihim. Orang yang mengamalkan la ilaha illallah tidak ada ketakutan di dalam kubur dan tidak pula ketika dia berbangkit. Tsumma qala law jaa qailu la ilaha illallah bi qarbil ardin dhunuban la ghafarallahu lahu dzalik. Kemudian Rasul juga bersabda, seandainya ada seseorang yang datang menghadap Allah, yang datang dengan membawa kalimat la ilaha illallah, sedangkan dia mempunyai dosa sebesar bumi, sebesar bumi ini, la ghafarallahu ta'ala dzalik, pastilah Allah Ta'ala akan mengampuninya. Nah, jadi ini Bapak Ibu masih banyak ini dalil-dalil. Ini semuanya dalil tentang keunggulan, kelebihan kalimah la ilaha illallah. Mengapa kita harus berzikir dengan kalimah la ilaha illallah? Di dalam hadis disebutkan memang ketika kita selesai sholat, kita dianjurkan untuk berzikir dengan zikir ma'sur.
Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masing-masing 33. Itu namanya zikir maksur. Ya. Kalau kita coba memperhatikan mengapa zikir maksur ini harus kita lakukan atau dianjurkan Rasul, ini merupakan zikir penyadaran. Jadi zikir maksur ini ya termasuk zikir penyadaran. Kita ucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalau bahasa kitanya maha suci Allah. Apakah kalau kita tidak menyebut subhanallah, Allah tidak maha suci? Nah, tentu tidak. Sedunia ini orang menyebut subhanallah, kemahasucian Allah tidak akan bertambah. Tak satu pun manusia yang mengucap subhanallah, kemahasucian Allah tak akan berkurang. Jadi nggak ada pengaruhnya. Nah, jadi kita mengucap subhanallah, Allah nggak untung, nggak mengucap subhanallah pun Allah nggak rugi. Nah, cuman ini Rasul mengajarkan kepada kita supaya kita sadar dulu. Subhanallah, maha suci Allah. Ini merupakan sebuah pengakuan. Ya Allah, kau yang suci, aku yang kotor. Yang suci itu Allah, bukan kita. Ngaku dulu kita kalau yang suci itu Allah. Jangan kita yang ngaku suci, Pak. Kita ini penuh dosa. Berenang di lautan dosa. Mungkin kita tidak pernah maling, mungkin kita tidak pernah judi, mungkin kita tidak pernah berzina, tapi itu bukan berarti tidak punya dosa. Tidak ingat Allah saja itu sudah dosa. Karena Allah perintahkan wa zkur rabbaka fin nafsik. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Ingat Allah pakai hati. Nyebut nama Allah pakai hati. Tadarruan wa khifatan, disertai dengan rasa rendah diri, rasa takut kepada Allah. Wa dunal jari minal qaul, tak perlu pakai suara. Jadi ayat ini nyuruh kita zikirnya pakai hati. Karena zikirnya pakai hati, ya tak usah bersuara. Jangan bersuara. Kapan kita zikirnya? Bil ghuduwi wal asal. Pagi, sore, siang, malam, sehat, sakit, lapang, sempit. Di darat, di laut, di udara, di mana saja, kapan saja. Wala takum minal ghafilin. Kamu jangan sampai lalai. Sedetak jantung, sehembus nafas tak ingat Allah, itu namanya lalai. Ketika kita lalai, kita sudah berdosa. Karena Allah suruh kita zikir jangan sampai lalai. Nah, kitanya lalai. Kita nggak ingat Allah, itu lalai namanya. Jadi tidak ingat Allah saja itu sudah dosa. Nah, sekarang kita cek diri kita masing-masing. Mana yang banyak waktu kita gunakan ingat Allah apa lupa sama Allah. Nah, idza zakartani syakartani wa idza nasitani kafartani. Kalau kamu ingat aku, itu tandanya kamu syukur. Tapi kalau kamu lupa aku, itu tandanya kamu kufur. Nah, gampang aja. Kalau ingat Allah syukur, kalau tak ingat Allah kufur. Jadi kufur itu bukan keluar dari Islam aja, nggak ingat Allah aja itu ada kufur, tak? Nah, contoh, Bapak Ibu sudah minum Pak? Nah, Ibu sudah minum? Ingat Allah enggak? Nah, ini air. Nggak ada makhluk di dunia ini yang bisa bikin air. Hanya Allah yang bisa bikin air. Berarti air ini milik Allah, bukan milik kita. Jangan dikira
Gampang Pak menghadirkan segelas air di depan kita ya. Ya, jangan dikira mahal ini Pak. Ini jutaan ya. Ya, walaupun hanya segelas air, ini nilainya jutaan kalau mau dihitung. Bagaimana menghitungnya kok bisa jutaan? Air ini dari mana? Ini contoh air ini satu gelas. Ya, tidak ada manusia yang bisa bikin air. Yang punya air Allah. Lalu kemudian dibor di tanah, keluarlah air. Ya. Kalau kita bor, alat bor itu dari besi, Pak. Berapa orang yang terlibat tentang besi dari alat pengebor itu? Mulai dari menambang besinya, berapa orang yang terlibat? Lalu kemudian diolah. Setelah diolah jadi besi, akhirnya dijual oleh distributor, lalu kemudian dibeli sama konsumen. Kemudian dirakit menjadi sebuah alat pengebor. Nah, ketika dirakit, berapa orang yang terlibat dengan perakitan besi itu? Mulai dari mengambilnya dari gudang dengan mobil. Mobil itu berapa orang yang terlibat tentang mobil? Lalu mengangkutnya. Berapa orang yang terlibat untuk membawa besi itu sampai ke distributor. Sampai ke distributor lalu disebar lagi. Ya, disebar lagi ke toko-toko. Berapa orang yang terlibat dengan besi ketika sampai di toko? Pakai mobil, berapa orang yang terlibat dengan mobil? Kemudian sampai di toko baru dibeli. Setelah dibeli, kemudian dirakit. Masya Allah, Pak. Ribuan orang yang terlibat dengan sebuah alat bor. Itu. Setelah jadi, lalu kemudian taruhlah dilaksanakan pengeboran. Berapa orang yang terlibat dengan pengeboran itu? Pengebornya itu pakai bensin. Berapa orang yang terlibat terhadap bensinnya? Lalu kemudian disuling airnya. Setelah disuling air, dikemas. Ya. Mengemasnya pakai plastik dan pakai alat. Alat ini aja, Pak. Untuk nempelkan ini saja, nggak cukup 50 juta. Alat ini aja. Ada. Berapa orang yang terlibat dengan mesin untuk menempelkan plastik ini? Belum lagi bikin plastiknya. Lalu dikemas, dijual. Ya, artinya disampaikan kepada distributor, sampai ke toko, sampai ke pembeli. Setelah dibeli, Bapak dah taruh di sini. Hanya satu orang Bapak yang naruhkan di sini. Tetapi sebelum Bapak naruhkan ke sini, itu berapa ribu manusia yang terlibat dengan segelas air. Itulah rahmat Allah. Begitu banyak rahmat Allah sampai kita bisa minum air, Pak. Ya, minum air walaupun hanya seteguk air kita minum. Begitu banyak ya prosesnya sehingga kita mendapatkan air, seteguk air. Itulah rahmat Allah. Siapa yang ngatur itu semua? Hanya Allah. Coba kalau kita, Pak, berapa miliar duit yang kita keluarkan untuk mendapatkan segelas air? Ya, jangan dikira ini murah. Kalau bukan karena rahmat Allah, sungguh kita tak akan menemukan setetes air pun. Nah, inilah yang Allah takdirkan sehingga kita bisa minum air. Ingat Allah enggak ketika minum itu? Kalau kau ingat Allah, itu tanda izin sama Allah. Syukur namanya. Kalau kau tidak ingat Allah, tanda maling, Pak. Maling punya Allah, takut minum. Ya dah? Nggak ingat sama yang punya, sama dengan maling. Makanya dosa. Ya. Kufur nikmat namanya itu. Nah, baru segelas air, Pak.
Belum lagi kue nih. Bapak Ibu sudah makan kue, berapa orang yang terlibat dengan kue? Nah, belum lagi kita berangkat dari rumah ke masjid ini. Yang pakai mobil, berapa banyak orang yang terlibat dengan mobil itu. Kita berjalan kaki, diberi Allah kekuatan, diberi Allah penglihatan, diberi Allah pendengaran. Masya Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah itu nggak akan terhitung, nggak. Cuman kita gampang aja kita menerimanya itu, seolah nggak punya beban gitu. Enjoy aja. Ya. Padahal Masya Allah Pak, begitu besar rahmat yang diberikan Allah pada kita. Ya. Nah oleh karena itulah wajarlah kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amma mahiyat nafi isbat bahwa afdalun wa asyadu tasir. Ya. Adapun nafi isbat itu zikir yang paling agung. Nah, kalau subhanallah, subhanallah tadi itu pengakuan. Ya Allah, kau yang suci, aku yang kotor. Subhanallah, ya Allah, kau yang suci, aku yang kotor. Ketika kita menyadari bahwa kita ini kotor, banyak dosa, sementara kita ingin kembali ke Allah. Ya, yang namanya selamat itu Pak, selamat kita pulang ke Allah. Yang namanya sukses hidup itu selamat pulang ke Allah. Walaupun jadi pejabat sekalipun, banyak duit, hartanya melimpah, kalau mati su'ul khatimah, enggak sukses Pak. Ya. Jadi sukses hidup itu kalau kematian kita husnul khatimah. Ada. Biarlah miskin harta asalkan husnul khatimah, daripada banyak duit jadi pejabat tapi su'ul khatimah. Nah, kenapa? Dunia ini sebentar Pak. Apa yang mau kita banggakan di atas dunia ini? Mad dunya fil akhirah illa kama yamshi ahadukum ilal yammi fa adkhala asba'u fayarfa'u fama baqiya fi fawad dunya. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu tidak ubahnya seperti kamu jalan ke pantai. Lalu kamu celupkan jari jemari tanganmu ke laut, kemudian kamu angkat. Air laut yang membasahi jari jemari tanganmu itulah contohnya dunia. Sedangkan air laut terbentang luas tak berbatas itulah contohnya akhirat. Jadi belum pernya Pak hidup di dunia ini. Ya, dibanding kehidupan nanti di akhirat. Cuman keadaan kehidupan kita di akhirat nanti sangat ditentukan oleh hidup kita yang sekarang. Jadi sekian panjang kehidupan kita di akhirat itu ditentukan oleh kehidupan kita yang sekarang. Kalau sudah kenal Allah sekarang, sampai ke akhirat pasti kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah sekarang di dunia ini, di akhirat jangan harap mau kenal Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah di dunia, di sana pasti kembali. Tak kembali kepada Allah sekarang di dunia, di sana nggak bakal balik. Nah begitu. Jadi Bapak Ibu yang jadi artinya selama hidup kita inilah kita usahakan untuk bisa kembali kepada Allah. Maka sering sampaikan, kembali ke Allah itu jangan dikira mati, Pak. Enggak jaminan mati itu kembali ke Allah. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kalau sampai mati dia tidak kembali kepada Allah, sampai akhirat enggak bakal balik. Sengsara itulah. Ya, makanya saya katakan tujuan utama kita hidup di dunia ini bukan ibadah, Pak. Nah, tujuan utama bukan beribadah. Tujuan utama kita hidup di dunia ini untuk mengenal Allah. Ana kandan makhfiyah fa uhibbu an u'rafa fa khalaqtul asya liya'rifuni. Saya ini kata Allah perbendaharaan yang tersembunyi.
Saya senang untuk dikenali. Kujadikanlah makhluk ini supaya mereka mengenal aku. Jadi tujuan utama kita dijadikan Allah di dunia ini adalah untuk mengenal Allah itulah. Nah setelah kita mengenal Allah, nah baru beribadah kata. Nah pantasan kalau ibadah yang kita lakukan kadang-kadang tidak berbekas dalam hidup kita. Kenapa? Ya nggak kenal sama Allah itu. Disuruh Allah puasa nggak puasa, dipanggil hayya 'alas shalah nggak datang. As-salatu khairum minan naum, malah selimut yang ditarik. Ya gimana kenal? Tapi kalau sudah kenal Allah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Begitu dipanggil Allah, tersentuh perasaannya. Enggak dua kali, Pak. Ya kan? Kalau bagi orang yang paham, yang kenal Allah, begitu disebut Allah, tersentuh perasaannya, gemetar jiwanya. Nah, itu karena itulah maka kita perlu mengenal Allah terlebih dahulu. Gitu ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya Allah, kau suci, aku yang kotor. Ketika kita menyadari bahwa kita dikotor, sedangkan kita akan kembali kepada Allah, Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah Ta'ala itu maha bagus, tak terima kecuali yang bagus juga. Allah Ta'ala itu maha suci, tak terima kecuali yang suci juga. Kita ini kotor, ingin kembali kepada Allah. Allah yang maha suci tak terima, Pak, kalau masih kotor. Nah, kalau begitu, kita harus berusaha mensucikan diri kita. Kalau kita kepingin kembali ke Allah. Jadi bukan hanya sekedar ngaji dengan ceramah saja, Pak. Sucikan dirimu. Kalau betul-betul ingin kembali kepada Allah, bukan hanya sekedar dengar ceramah, bukan hanya sekedar baca buku, tapi sucikan dirimu. Nah, ketika kita ingin mensucikan diri kita, apa langkah yang harus kita lakukan? Ya, mensucikan diri itu harus kita tempuh 4 langkah. Yang pertama, sucikan diri dari hadas dan najis terlebih dahulu. Berwudu, mensucikan diri dari hadas kecil. Mandi, kalau mensucikan diri dari hadas besar. Mensucikan diri dari najis, terbuang benda, bau dan rasa. Itu langkah pertama. Langkah yang kedua, sucikan anggota tubuh zahir. Anggota tubuh zahir kita ada 8. Ya, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, dan kemaluan. Nah, ini anggota tubuh zahir. Anggota tubuh zahir ini, kalau kita gunakan berbuat baik, kita dapat pahala, Pak. Kalau kita gunakan berbuat tidak baik, kita dapat dosa. Maka sering saya kata, nggak usah minta pahala. Kenapa? Karena udah otomatis. Asal berbuat baik, dibalas baik, namanya pahala. Asal berbuat jahat, dibalas jahat, namanya dosa. Cuma kita ini kadang-kadang nyinyir aja, Pak. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita lakukan saat ini dapat pahala dari Allah. Kayak nggak percaya aja sama Tuhan. Ya namanya dosa pahala itu otomatis. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Udah otomatis. Makanya nggak usah ngitung-ngitung pahala, Pak. Ini sibuk ngitung-ngitung pahala. Ya. Sibuk ngumpul-ngumpulin pahala. Khawatirnya kalau bahasa kita di Lampung, enjo tandang di pulan. Nah, wat rebung diako, wat tangkil diako, segala sayuran diambil semua. Sampai di rumah, kira-kira kita mau masak lah. Nggak tahunya nggak ada lagi, Pak, barang-barang yang dicari tadi. Kenapa? Karung bocor yang dibawa. Khawatirnya gitu. Perasaan kita dapatnya betul pahalanya. Nggak tahunya karung bocor, Pak. Ya. Nginjan wae pakai liung. Sampai di rumah nggak ada lagi airnya itu. Nggak berbekas. Nah, oleh karena itulah, udahlah. Urusan pahala bukan urusan kita.
Urusan kita, kembalikan diri kita ke Allah, itu urusan kita itu. Kalau urusan pahala itu urusan Allah itu. Mau dikasih, mau enggak, terserah Allah. Ya, urusan kita bikin perbuatan baik sebanyak-banyaknya. Udah itu aja. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberi manfaat kepada orang banyak. Udah itu aja, bikinlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Mau dikasih pahala oleh Allah, syukur. Enggak juga apa-apa. Ya, karena tujuan kita bukan untuk mendapatkan pahala itu, bukan. Maka sering saya katakan, udahlah Pak, kita udah tua-tua begini, singkirkan dulu pikiran kita di pahala-pahala itu. Udah capek aja ngitung-ngitung, nggak selesai-selesai. Ya, sekarang gunakan kesempatan yang sedikit ini untuk kembalikan diri kita ke Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Serahkan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum kematianmu datang. Waduh, kita ini dikasih waktu yang sangat sempit, Pak. Ya. Serahkan kembali apa yang sudah Allah berikan pada kita ini sebelum ajal tiba. Maka sering saya katakan, wa anfiqu ini bukan bicara masalah duit aja. Cuma kita ini kalau sudah bicara infak, wah ada duit kita. Enggak, apa yang sudah Allah berikan sama kamu, maksudnya apa? Sifat 7 yang ada di diri kita inilah. Kita punya hayat, serahkan sama Allah. Kita punya ilmu, serahkan sama Allah. Bukan kita yang tahu, Allah yang tahu. Kita punya sama pendengaran, punya Allah, kembalikan. Kita punya basar untuk melihat, itu punya Allah, balikkan. Kembalikan sama Allah. Ya, jangan diaku-akui ada kalau memang kita nggak punya, Pak. Ya, ini kan kita ini kan ngaku-ngaku ada, padahal bukan punya kita. Ya, Bapak, Ibu-ibu punya ruh apa enggak? Ada ya? Nah, pernah bikin ruh? Enggak juga. Gimana kita mau punya ruh? Kita nggak pernah bikin, beli nggak pernah. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku, kata Allah. Ruhnya Allah itu bukan ruhnya kita. Ya, bukan punya kita. Cuma kita aja yang ngaku-ngaku. Ya punya, pada nggak punya. Itu namanya ngebohongin diri sendiri, Pak. Sampai kapan kita ngebohongin diri sendiri? Ya. Tak punya, tapi ngaku punya. Kita punya ruh, padahal punya Allah. Kita punya hidup, hayat itu punya Allah. Kita punya pendengaran, pendengar itu sama aja Allah. Kita punya penglihatan, penglihatan itu basarnya Allah. Yang punya kamu yang mana sih? Kok ngaku-ngaku punya terus? Enggak ada apa-apanya. Semua apa yang ada pada kita ini semua milik Allah. Maka carilah tahu sebelum tahu, sesudah tahu buanglah tahu. Kalau belum tahu, kita belajar dulu supaya tahu. Sebelum kita belajar, oh kita ini melihat, kita ini mendengar, kita ini kuasa, kita berkehendak. Begitu kita sudah belajar, sudah tahu, oh, rupanya punya Allah rupanya. Nah, buang yang punya kita itu. Itu yang diserahkan, itu yang dikembalikan. Ya. Nah, ketika kita membersihkan anggota tubuh zahir kita, ini pakai apa? Bukan pakai air, pakai istighfar dan taubat. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Itu mah kalimat. Apakah setelah kita baca kalimat itu betul-betul kita mohon ampun? Belum tentu. Ada. Nah, inilah kelebihan kita orang Lampung kadang-kadang. Anak kita salah masih berzikir juga. Ada. Anak kita salah misalnya. Ya. La ilaha illallah masih la ilaha illallah. Walaupun dia berbuat salah, itu kelebihannya. Astagfirullahaladzim, omongannya, tapi besok maling lagi. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi membersihkan anggota tubuh zahir pakai istighfar dan taubat. Istighfar itu minta kepada Allah
supaya bekas daripada perbuatan maksiat dihapus oleh Allah. Itu namanya istighfar. Sebab setiap perbuatan maksiat itu ada bekas, Pak, membekas di hati kita. Ini perbuatan maksiat, ya. Nah, jadi ketika kita melakukan perbuatan maksiat ada bekas, nah itu yang diminta supaya dihapus. Ya, di tip add. Nah, sebelum ditayangkan nanti minta supaya disensor dulu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, istighfar. Taubat apa? Menjaga. Jangan sampai alat ini digunakan lagi untuk berbuat maksiat. Udah berkali-kali kita ngomong astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illallah wa la yuqayyum wa atubu ilaih. Tapi nggak pernah kita jaga alat itu. Jangan sampai berbuat maksiat. Jojong aja berbuat maksiat. Nah, itu burung beo itu kan. Ada ngomong aja tapi tak ada upaya untuk menjaga. Jadi kalau betul-betul kita mohon ampun dan bertobat kepada Allah, timbul penyesalan dan timbul aksi. Mana aksinya? Hindari perbuatan maksiat itu. Ini enggak, katanya sudah bertobat tapi masih juga nengok gitu. Mau kemana Pak? Itu nemanin kawan lagi judi. Katanya sudah taubat. Nah, kalau orang sudah taubat itu Pak, dia benci betul sama perbuatan maksiat itu, seperti halnya dia benci kepada neraka. Kalau masih senang perbuatan maksiat, walaupun dia tidak berbuat, tapi masih senang, itu belum Pak. Ya, belum diterima taubatnya itu. Ya, masih dia senang, ya. Anak bapak judi Pak, itu haram, nggak boleh. Tapi menang Pak, alhamdulillah. Nah, ini masih senang. Tapi kalau sudah tobat itu Pak, benci kepada perbuatan maksiat itu. Jangankan dia mau menemani orang berbuat maksiat, ngedengar orang cerita judi aja sudah nggak mau. Jangankan nonton orang berjudi, ngedengar orang cerita judi saja nggak mau. Apalagi mau ikut judi. Nah ini hati-hati Pak, zaman sekarang ini judi online, nenek. Ini yang rusak betul itu. Ya, sampai ke anak-anak apa? Bukan hanya anak-anak, orang tua. Ada suami istri yang ceraian gara-gara judi online. Ini harus hati-hati. Ya, jadi judi itu adalah membunuh, ya, membunuh apa namanya, harta kita, membunuh pikiran kita. Ya, kita hindarilah itu jauh-jauh. Itu kalau taubat. Jadi membersihkan anggota tubuh zahir pakai istighfar dan taubat. Yang ketiga, membersihkan anggota tubuh batin. Sebab diri kita ini ada jasmani, ada ruhani. Kalau jasmani ini Pak, ini sangkar. Jangan kita terpesona, jangan kita terlena dengan sangkar Pak. Apalah artinya sangkarnya bagus kalau burungnya nggak ngukur. Ya. Penghuni sangkarnya tidak berkualitas. Walaupun sangkarnya bagus, tapi kalau penghuni sangkar tidak berkualitas, tidak lebih mulia daripada ya sangkar jelek tapi penghuni sangkarnya yang bagus. Saya ilustrasikan. Ada sekawan burung yang terbang bebas di angkasa luas. Datanglah si penangkap burung. Akhirnya tertangkaplah 3 ekor burung. Kemudian dibagikan kepada orang lain yang memelihara burung tadi. Mungkin banyak burungnya yang ditangkap dan dibagikan, bahkan dijualnya, sehingga dipeliharalah oleh orang lain. Orang yang memelihara burung itu ada 3 macam. Ada si pemelihara burung itu senangnya dia dengan burungnya, ya, tetapi dia tidak memperhatikan burungnya. Burungnya itu dibiarkan kelaparan, tidak pernah dimandikan. Yang dia perbaiki sangkarnya, sangkar terus yang dicet-cet begitu.
Ya, baru dicat lagi gitu. Sangkarnya yang diperhatikan. Si penghuni sangkar dibiarkan. Si burung tadi nggak pernah mandi, makanannya kadang telat, minumannya juga kadang telat. Ujung-ujungnya bulu-bulunya pada rontok. Tapi sangkarnya bagus. Ada lagi orang memperhatikan burungnya, sangkarnya nggak begitu diperhatikan. Si burung yang penghuni sangkar itu dikasih makanan yang bagus, yang bergizi, nggak pernah telat, air minumnya nggak pernah telat, tiap hari dimandikan, gitu ya. Walaupun sangkarnya nggak begitu diperhatikan, biasa-biasa saja. Nah, sehingga walaupun sangkarnya jelek, tapi bulu-bulunya masih bagus, ya, tidak rontok, gitu ya. Nah, ada yang memperhatikan dua-duanya. Sangkarnya diperhatikan, si burungnya juga diperhatikan. Sangkarnya dibagusin, dibelikan sangkar yang bagus. Kemudian si burung tadi dikasih makanan yang bergizi, minuman tak pernah telat. Sehingga bulu-bulunya pun masih bagus. Nah, begitu hari H jam D diumumkan, semua pintu sangkar harus dibuka. Nah, dibuka pintu sangkar. Burung yang terawat, bulunya masih bagus, begitu melihat pintu terbuka, langsung keluar, terbang. Nah, yang satu sangkarnya bagus, burungnya bagus, memang terawat, sangkar dibuka, langsung terbang. Tapi yang tidak diperhatikan burungnya, sangkarnya saja yang bagus, Pak. Tapi burungnya nggak diperhatikan, akhirnya rontok-rontok bulunya. Sangkar sudah, pintu sangkar sudah dibuka, tapi nggak tahu jalan, loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Udah ditunggu sama yang memelihara burung, nggak keluar-keluar burungnya. Ya dah, loncat sana, loncat sini. Ujung-ujungnya marah lah si punya burung tadi. Diambilnya, diterbangkannya. Karena bulunya sudah nggak bagus lagi, nggak bisa terbang, menggelpa-gelpa di tanah. Nah, begitulah kita ini, manusia ini. Ada yang memang memikirkan sangkar. Nih, sangkar. Jasad. Jasad ini sangkar, Pak. Diperhatikan betul. Rumah bagus dibikin untuk tempatnya si burung. Nempati sangkar atau tempatnya sangkar. Makanan enak kita bikin, mobil mewah kita beli. Untuk apa? Untuk kandang sangkar. Nempatkan sangkar ini. Cuman sayang kalau burungnya tidak diperhatikan, khawatir, Pak. Begitu waktunya sampai, loncat sana, loncat sini, nggak tahu jalan, marah Israel itu. Cabutnya, keluar katanya. Itu yang dicabut sama Israel itu. Kenapa? Karena nggak tahu jalan. Sudah waktunya berangkat, belum juga berangkat, masih AO aja. Suruh nyebut but katanya. Apa yang mau disebut? Waktu masih hidup benci benar sama zikir. Jangan kamu ngamalkan, ya dah. Senang aja enggak, ya dah. Nah ini jadi artinya Pak, itu yang burungnya yang tidak terawat, sholatnya jarang, ya. Kemudian kajian ketuhanan nggak ngerti, gitu. Nah, ini namanya sangkar yang bagus. Tapi zaman sekarang, Pak, justru sangkar itu yang mahal, Pak. Zaman sekarang, orang lebih hormat kepada yang keren kelihatannya, walaupun burungnya jelek, Pak. Ada orang kafir datang ke pesantren, pakai koko, pakai peci, disambut tola'al badru alaina. Masya Allah. Kiai datang, bukan hanya datang, ceramah pula, sampai berkeringat, Pak, basah surbannya, ulang cuma 500.000. Mending 550.000, kadang-kadang nggak dikasih, nggak ada hormatnya. Ini kenapa? Karena yang diperhatikan sangkar. Orangnya datang pakai sedan, itu ya, keren begitu. Orang kaya harta. Ya, kalau di Alexis dulu di Jakarta yang ditutup Pak Anies dulu,
kabar-kabarnya, sangka dari luar Pak, semalam 200 juta Pak. Itu sangkar itu, nyewa sangkar semalam. Masya Allah. Nah, tapi kalau sangkarnya yang diperbaiki, burungnya juga diperhatikan, itu ya begitu pintu dibuka, langsung terbang. Enggak, Israel enggak repot-repot mencabutnya. Assalamualaikum ya waliullah. Berangkat. Ya. Israel datang kepada Rasul, enggak berani. Israel mencabut nyawa Rasul, enggak. Izin dulu, Israel, kamu datang untuk silaturahim atau untuk menjemputku. Apa kata Israel? Ya Muhammad, saya diperintahkan Allah untuk bersilaturahim kepadamu, sekalian menjemputmu kalau kau sudah mengizinkan. Nah, minta izin dulu, Pak. Kalau kau mengizinkan, kalau belum ya sudah. Ada Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Israel datang, ya Israel, kedatanganmu menjemputku atau mencabut nyawaku. Saya diperintahkan Allah untuk menjemputmu. Kata Nabi Ibrahim, masa iya katanya seorang kekasih mau membunuh kekasihnya sendiri? Nggak mungkin lah, kata Ibrahim alaihissalam, seorang kekasih membunuh kekasihnya. Langsung dijawab oleh Allah, masa iya seorang kekasih yang sudah lama merindukan sekarang dipanggilnya, masa kau nggak datang? Seorang kekasih yang sudah lama merindukanmu, sekarang aku panggil, masa kau nggak datang? Nah, kalau misalnya ada kekasih yang ini masih bujang-bujang, ya ada nunggu misalnya ya di hotel, sekarang saya pulang, katanya cepat-cepat berangkat, memang udah lama ditunggu. Ya, nah jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua, jadi membersihkan anggota tubuh zahir pakai istighfar dan taubat, membersihkan anggota tubuh batin pakai zikir. Likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Jadi kita berzikir itu dalam rangka membersihkan anggota tubuh batin. Anggota tubuh batin kita mana? Latifah 7, latifah qalbi, latifah ruhi, latifah siri, latifah hafi, latifah afa, latifah nafsun natiqah, dan latifah kullu jasad. Ini membersihkannya pakai zikir. Yang terakhir, membersihkan ruh Rabbani. Itulah diri kita yang sebenarnya. Jadi yang merasakan susah senangnya hidup ini adalah ruh kita, Pak. Kalau jasad ini namanya baju. Ya, siapa yang bertanggung jawab ya atas perbuatan kita di dunia? Ya itu ruh kita itulah. Maka dialah yang merasakan susah senangnya. Nah, membersihkan ruh Rabbani tidak cukup pakai zikir. Tidak cukup istighfar dan taubat, harus mengenal diri. Kenal diri, kenal kepada Allah, hilang sangkutan. Ketika tak tersangkut dengan apa dan siapa, itu baru bersih namanya. Hati ini nggak nyangkut lagi, Pak. Nggak nyangkut ke jabatan, nggak nyangkut ke duit, nggak nyangkut ke harta. Gitu. Kita ini kan banyak masih tersangkut, ya. Hati kita ini, ruh kita masih tersangkut ke jabatan. Begitu sudah dinonjok, dukun dicari. Ada dulu kan jamaah datang ke saya, ya saya nggak ngerti Bu ya, katanya. Semenjak saya belajar zikir, alhamdulillah sudah saya amalkan, tapi saya nggak paham, katanya. Kenapa? Dulu belum belajar zikir, alhamdulillah jabatannya basah terus, katanya. Tapi begitu saya belajar zikir, malah bukannya kering, nonjok. Sekarang nggak ada jabatan lagi. Jadi nggak paham saya, katanya. Saya nggak dipanggil, tiba-tiba saya datang ke kantor, langsung diberitahu ada penggantian jabatan. Apa salah saya, katanya? Sebelumnya nggak ada informasi mau ganti jabatan. Mau kerja, ya kadang kantor tiba-tiba dipanggil untuk serah terima jabatan. Saya nggak ngerti, katanya, apa masalahnya.
Nah, jadi dia mengeluh, ya, kayaknya nggak terima, sakit betul hati itu, sakitnya tadi di sini. Katanya. Sabar Pak, Allah itu maha tahu. Saudara. Sangat boleh jadi karena Allah sayang kepada Bapak. Ya, karena Bapak sudah ngamalkan zikir, Allah sayang kepada Bapak. Ya, mudah-mudahan ada hikmahnya lah. Coba kita lihat beberapa bulan ke depan. 6 bulan kemudian datang lagi Pak ke rumah. Ya, benar kata Buya dulu katanya. Kenapa? Ada hikmahnya katanya. Ya kan, yang saya kan digantikan oleh kawan saya. Nah, rupanya ada proyek turun. Nah, dia yang ngelolanya. Kemarin tuh datang KPK meriksa. Akhirnya sekarang sudah diseret Pak, ya, sudah masuk penjara. Artinya kalau nggak diganti dulu, mungkin saya yang masuk. Itu kan hikmahnya itu. Cuman hikmahnya itu baru terasa ketika sudah tiada, Pak. Jadi segala sesuatu terasa mahal kalau sudah nggak ada, Pak. Sehat terasa mahal kalau sudah nggak ada. Nggak ada sehatnya. Berapapun duit, beli obat. Ya, yang penting sehat. Tapi ketika sehat, kayak biasa-biasa aja. Sholat tahajudnya enggak, sholat sunnahnya jarang, gitu. Nah, jadi terasa mahal ketika sudah enggak ada. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi membersihkan ruh Rabbani kita dengan cara mengenal diri. Kenal diri, kenal kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu materi kita pagi ini. Ya, kalau ada kesempatan, ada waktu, boleh kita diskusi. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Mbak, makanya dari dulu saya katakan orang mati itu nggak jaminan kembali ke Allah. Nah, orang mati itu batas waktu untuk kembali kepada Allah. Jadi kita kembali ke Allah justru sebelum mati. Nah, ketika manusia ini berangkat ya meninggalkan dunia menuju akhirat, sama saja orang berjalan, berlayar. Kalau berlayar di lautan lepas nggak ada pegangan, kelelep itulah. Makanya ada yang mengatakan ya, ada yang nggak senang zikir, benci sama zikir, membedakan zikir, ya sudah-sudahlah, biarin aja mumpung dia masih hidup. Nanti kalau sudah mau mati baru tahulah dia pentingnya zikir itu. Ya. Ketika orang akan berangkat meninggalkan dunia ini, ada 4 alam yang dilewati Pak. Maka sedang saya katakan, sebelum kita memasuki pintu kematian, kita siapkan 4 hal dulu. Yang pertama, harus tahu alamat kemana kita pergi sesudah mati. Jangan sampai berangkat nggak tahu alamat Pak. Nah, itu satu. Ya, cari alamat dulu. Kemana kita pergi sudah mati? Kembali ke Allah. Itu alamatnya. Jangan ke surga. Ini enggak kalau ditanya, Bapak kalau mati ini kemana? Ke surga. Surga itu kenikmatan Pak. Makhluk itu. Ya, pemberian Allah. Walaupun tukang tunggu kita ibadah belum tentu loh dapat surga. Ada surga itu kenikmatan, tapi alamat kita pergi kembali ke Allah, ke sana arahnya, bukan kemana-mana. Makanya saya bilang tadi, singkirkan dululah pikiran kita di pahala-pahala surga itu. Ada yang kita pikirkan sekarang gimana kembalinya diri kita ke Allah dulu, itu aja. Ya, kita ini kan sibuk mikirin pahala, sibuk mikirin surga gitu. Gimana nggak sibuk mikir surga, di sana banyak bidadari. Nah, tapi ibu-ibu nggak tertarik dengan bidadara, nggak? Memang nggak ada Bu bidadara. Nah, itu jadi tentu satu. Ya, cari alamat dulu. Setelah itu pelajari rute jalan yang akan dilewati. Ya, seperti apa rute jalannya? Ada 4 alam yang akan dilewati. Ada namanya alam ruhiyah, ada namanya alam siriyah, ada namanya alam nuriyah, ada namanya alam uluhiyah. Apa ciri-ciri 4 alam ini?
bagaimana kita menyikapinya. Ada yang baru masuk alam pertama aja udah tergelincir jadi kuntilanak. Nggak tahu alamat, nggak tahu jalan. Selamat di alam pertama, masuk ke alam kedua lebih dahsyat lagi, Pak, cobaannya. Ada. Selamat ke alam kedua, begitu masuk ke alam ketiga, dahsyat lagi. Maka sering saya katakan, mari kita sama-sama mencari. Carilah alamatnya di mana. Itu satu. Pelajari rute jalan. Jangan dianggap enteng, Pak. Orang mau pulang kampung aja, yang mudik kata kita, setahun sebelumnya sudah dipikirin, Pak. Kalau mau pinjam koperasi, berapa pinjamnya, kapan mulai minjamnya. Kalau mau beli motor dulu. Kalau mobil mau tune up dulu. Ada. Itu persiapan pulang kampung, apalagi pulang ke akhirat. Kita ini kayaknya aman-aman aja begitu. Padahal Masya Allah, Pak, perjalanan panjang. Mana yang disebut alam ruhiyah, mana yang disebut alam siriyah, mana yang disebut alam nuriyah, mana yang disebut alam uluhiyah. Mampu nggak kita sampai ke sana? Ini bukan sesuatu yang gampang, Pak. Perjalanan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan ditompangi. Mana kendaraan? Kok hidup bisa dipakai, kok mati bisa ditompang. Mana pakaian hidup, mana tompangan mati. Itu kendaraan, Pak. Sholat kendaraan, puasa kendaraan, haji kendaraan, baca Quran kendaraan, tasbih kendaraan menuju Allah. Namanya zikir. Dari sekian banyak kendaraan, ada satu yang paling kencang. Afdalu zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, itu kendaraannya. Mampu tidak kita mengamalkan itu? Begitu ada godaan datang, la ilaha illallah, hilang. Tapi gimana kita nyebut? Waktu hidup aja jarang-jarang sebut kalimat itu. Jangankan jarang, malah benci lagi itu. Ya. Maka jangan heran kalau yang Bapak sebut tadi, ada yang jadi gendarwo, ada yang kuntilanak, gitu. Ada. Lagi sehat aja jarang-jarang nyebut la ilaha illallah. Makanya kata Nabi, jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Perbarui imanmu dengan banyak sebut la ilaha illallah. Tapi jangan lupa, Pak, afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu ketahuilah bahwa zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah. Dengan adanya kalimat fa'lam, ketahuilah, berarti berilmu dulu, Pak. Berilmulah kamu tentang la ilaha dalam ilmu syariat. Satu. Berilmulah kamu tentang la ilaha dalam ilmu tarekat. Berilmulah kamu tentang la ilaha dalam ilmu hakikat. Berilmulah kamu tentang la ilaha dalam ilmu ma'rifat. Baru fa'lam, baru kita dapat afdalnya tadi. Bukan hanya hafal kalimatnya. Kalau hanya hafal kalimatnya, burung beo juga hafal. Ya. Jadi tahu betul kita dengan kalimat itu kendaraan. Yang keempat, baru bekal yang akan dibawa. Apa kebaikan yang kita lakukan selama hidup, itulah bekal kita. Didoakan orang, walaupun sudah meninggal, orang masih mendoakan kita. Itulah bekal yang katanya pahala-pahala itu. Nah itu, Pak. Jadi 4 ini yang perlu kita siapkan. Pertama, cari alamat kemana kita pergi sesudah mati. Yang kedua, pelajari rute jalan yang akan dilewati. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan ditompangi. Yang keempat, siapkan bekal yang akan dibawa mati. Kalau 4 ini siap, insya Allah selamat. Nah, satu. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, kenapa sih kok kita mau berzikir? Kenapa sih kok kita mau sholat? Kenapa sih kok kita mau ngaji ilmu ketuhanan? Karena kita ingin selamat. Maksud selamatnya apa? Ya, banyak orang namanya selamat, belum tentu selamat. Ya,
Tapi banyak juga yang namanya selamat, ya selamat itulah dia. Dari dunia sampai akhirat selamat itulah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran Allah jelaskan, maka nafi hadi ama wa wa fil akhirati ama wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Mana jalan sesat? Jalan sesat itu kalau ibaratnya ke kanan, kita ke kiri, tersesat namanya. Itu bahasanya, ya. Mana yang sesat itu enggak utuh lagi, Pak. Maaf, ini mohon ampun sama Allah. Ya. Ada yang memahami yang namanya tersesat itu berubah wujud, Pak. Ada yang tersesat itu. Ya, mungkinkah kita mati nanti masih utuh seperti ini? Tidak ada orang yang bisa kekal seperti ini kecuali kembali ke Allah. Karena hanya Allah yang bersifat baqa, Pak. Kalau tidak kembali ke Allah, nggak akan utuh, Pak. Maka digambarkan di Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan ada separuh orang, separuh binatang, Pak. Nggak utuh. Makanya di keyakinan Jawa itu dikenal ada nitis menitis tauhid. Nitis itu pakai rumah baru, ya, ruhnya dulu diturunkan Allah lagi, hidup lagi pakai rumah baru, nitis namanya. Maka wajar kalau ada orang umur 4 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz, Pak. Orang nitis turun lagi karena ketika masih di alam barzakh Allah beri izin untuk menyempurnakan dirinya. Ada yang menitis, nompang. Ada nompang. Kalau orang nompang ini nggak kekal, nggak lama. Ya, kayak ponari dulu bisa ngobatin orang, gitu ya. Anak umur berapa, 7 tahun, segala penyakit bisa sembuh diludahin aja. Memang bukan dia, ada orang menitis. Nah, kenapa terjadi begini, nitis dan menitis? Karena dia belum sampai ke tingkat tauhid. Masih menyempurnakan dirinya. Nah, kalau sudah duduk di tauhid, nah itulah yang selamat. Nggak mau lagi yang namanya nitis-menitis itu. Udah sampai, nah itu yang namanya selamat, Pak. Yang namanya selamat itu bisa duduk di tauhid, kembali ke Allah. Kalau sudah duduk di tauhid, kembali ke Allah, insya Allah utuh, Pak. Nggak berubah lagi. Kalau tidak, walaupun ilmu banyak, apa? Kalau tidak duduk di tauhid, khawatir jadi monyet, khawatir jadi binatang, Pak. Ada. Makanya sebenarnya tadi kita beribadah, kita ngaji ke Tuhan, tujuannya mempertahankan ini loh. Makanya bukan urusan pahala, saya bilang itu. Mempertahankan ini bisa begini enggak kita nanti kalau sudah mati nanti? Apa jadi naga beringsang, apa jadi monyet, apa jadi beruk itu? Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka itu Pak yang menjadi kuntilanak aja gendarwo itu tadi. Nah, nanti kita kaji lebih jauh apa ciri-cirinya, bagaimana kita menyikapinya. Tapi kalau nggak sempat ke Arafah aja lah. Nah. Jadi itu Bapak Ibu ya, itu makanya ya saya bilang tadi, singkirkan dulu urusan pahala-pahala surga, itu bukan urusan kita. Yang urusan kita gimana diri kita kembali ke Allah dulu. Jangan sampai habis waktu mikirin pahala saja, Pak. Habis waktu mikirin bidadari aja. Ya, nggak puas satu di dunia, kepinginnya banyak di akhirat. Masya Allah. Nah, saya kira itu Pak. Ya, mungkin ada yang lain. Udah. Baik, karena waktu, baik mari kita tutup dengan doa dan kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya 'inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.